Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dulu ya, saya share screen dulu. Udah muncul itunya, PPT-nya. Teman-teman, Pak Rian udah ya? Oke. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, saudara. Ini karena waktunya terbatas, jadi kayaknya nggak banyak basa-basi nih ya. Topik yang akan saya sebagai perkenalan singkat ya, saya selain dosen di FH Esa Unggul, saya juga praktisi sejak tahun 2002. Jadi saya ini lulus advokat bukan oleh organisasi profesi. Jadi saya dulu nggak ikut PKPA seperti ini ya. Saya itu ikut tes terakhir yang diadakan oleh pengadilan tinggi. Jadi dulu advokat itu mengikuti tes oleh pengadilan tinggi. Dulu tidak langsung jadi advokat, namanya pengacara praktek dulu. Nanti berapa tahun kemudian baru diangkat, diusulkan ke Kementerian Hukum, baru jadi advokat. Nah itu sekilas ya. Baik, topik kita sistem peradilan di Indonesia. Ada 3 subbahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yakni lingkup peradilan di Indonesia, kemudian asas-asas dan kaidah hukum, selanjutnya metode penemuan hukum ya. Nah kita beranjak ke topik yang pertama, lingkup peradilan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu pertama ingin saya tegaskan dulu, kita harus bisa bedakan antara arti daripada peradilan dengan pengadilan ya, biar tidak salah dipahami dan tidak salah disampaikan. Sebab dalam praktek kadangkala saya juga sering mendengar ya orang salah mengucapkan dua istilah ini, dua kata ini ya. Padahal sebagai mahasiswa hukum, calon ini sudah sarjana hukum ya, sebagai calon-calon praktisi tentu penggunaan kata dalam hukum itu harus hati-hati. Nah, kadangkala hukum itu agak saklek ya, kata itu salah dipakai itu bisa fatal tuh. Kata dan dengan atau, nah itu singkatkan apa hurufnya cuma tiga huruf, tapi punya implikasi yang berbeda karena maknanya berbeda. Nah peradilan itu suatu proses ya. Jadi kalau peradilan itu proses yang dijalankan oleh pengadilan ya, berkaitan dengan tugas pemeriksaan terhadap suatu perkara ya, memutus ya di pengadilan. Sementara pengadilan itu adalah lembaganya ya, rumahnya. Nah, jadi rumahnya proses peradilan itu adalah pengadilan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, landasan konstitusional peradilan kita ya, itu bisa kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945. Itu di bab 9 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, jadi ada dua institusi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman itu. Yang pertama apa yang disebut Mahkamah Agung ya, berikut badan-badan peradilan di bawahnya, dan kedua Mahkamah Konstitusi. Jadi dua lembaga institusi negara ini punya otoritas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman ya. Nah, terus di pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman itu dikatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum dan seterusnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya, karena tadi saya udah katakan tadi bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh dua institusi negara tadi, maka sekilas kalau kita bisa lihat ya, landasan yuridisnya, tadi kan landasan konstitusionalnya ya, saya sebut landasan konstitusional karena itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu kan dalam istilah lain bisa disebut dengan konstitusi ya. Nah, selanjutnya secara breakdown-nya kedua institusi ini kan kemudian diatur secara berbeda atau diatur masing-masing dalam undang-undangnya tersendiri ya. Nah, MK diatur di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Agung diatur di Undang-Undang 14 tahun 85 dan sudah mengalami beberapa kali perubahan. Yang terakhir itu perubahannya di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. Nah, kalau kita bisa lihat perbandingan sekilasnya ini, kalau Mahkamah Agung itu merupakan pengadilan tertinggi ya dari semua lingkungan peradilan tadi, agama, tata usaha negara, peradilan umum dan lain sebagainya. Nah, terus kedudukannya di ibu kota negara ya. Jadi ada satu lembaga Mahkamah Agung saja di Indonesia ini ya. Terus kewenangannya apa? Mahkamah Agung itu memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terus menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ya. Terus kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Nah, sementara di sebelah kanan saya Mahkamah Konstitusi itu putusannya bersifat final and binding. Nah, ini kan sering kita dengar nih ya, kalau ada putusan MK final and binding. Final and binding itu artinya apa? Terakhir ya. Jadi MK itu putusan pertama dan terakhir dan memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, jadi putusan MK itu berkekuatan hukum tetap kapan? Ya ketika dibacakan, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum itu. Nah, beda kalau dalam sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung. Nah, dia nanti ada perbedaannya tuh ya. Misalnya kalau perkara diputus di pengadilan negeri, itu dia belum berkekuatan hukum tetap karena masih ada upaya hukum ya, sepanjang para pihak melakukan upaya hukum. Terus kedudukannya sama dengan Mahkamah Agung, dia berada juga di ibu kota negara. Nah, wewenang daripada Mahkamah Konstitusi itu yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Terus memutus sengketa wewenang antar lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Terus memutus pembubaran partai politik. Nah, selanjutnya memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, ini yang baru saja beberapa hari bahkan yang lalu kita dengar ya, banyak ada beberapa putusan MK ya yang kalau tidak salah lagi viral itu ya. Ada lebih dari 50% kan dilakukan pemilihan umum di berbagai daerah. Terus impeachment terhadap presiden dan wakil presiden ya, memberikan pendapat atas pendapat DPR tentang pelanggaran hukum oleh presiden dan wakil presiden. Nah, dalam sejarahnya secara historikal kalau bisa dikatakan dari kewenangan-kewenangan MK ini yang impeachment rasanya belum pernah ya. Mahkamah Konstitusi belum pernah tuh memutus sengketa ini. Nah, selainnya ini udah sering nih ya. Nah, memuji undang-undang itu sering tuh, memutus sengketa wewenang antar lembaga sering, memutus pembubaran partai politik juga udah sering. Nah, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kalau kita bisa lihat saudara-saudara, jadi ada perkara-perkara yang memang bisa disengketakan di Mahkamah Konstitusi itu sifatnya musiman itu ya. Nah, seperti perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, ini kan musiman kan. Artinya tidak mungkin setiap saat bisa diajukan. Ya, nanti kalau musim pilkada baru ada sengketa. Nah, misalnya sekarang ini udah selesai sengketa pilkada. Nah, nanti kapan lagi ada sengketanya bisa diajukan ke MK? Ya tunggu 5 tahun lagi. Jadi selama 5 tahun itu tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilu itu. Nah, sementara yang lainnya itu kapan waktu bisa diajukan ke MK. Nah, oleh karena itu ya, saya tambahkan sedikit.
Mahkamah Konstitusi ini memang kalau dibandingkan dengan MK itu kan dia cuma ada satu saja ya di ibu kota negara ya. Tidak ada cabang-cabang MK di daerah lain. Nah, beda kalau Mahkamah Agung, nah dia punya badan-badan peradilan ya yang itu sampai tingkat kabupaten. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, sebagai tambahan juga ini kesimpulan saya saja ya, saya juga belum pernah baca di literatur, tapi ini pandangan pribadi saya. Saya bisa mengatakan bahwa sengketa-sengketa yang diadili ya, diperiksa, diadili, diputus oleh MK ini bisa dikatakan sengketa-sengketa yang berdimensi hukum ketatanegaraan ya. Itu menurut pandangan pribadi saya ya. Nah, jadi itu sengketa yang berkaitan dengan aspek hukum tata negara ya. Nah, berbeda tentu dengan Mahkamah Agung ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian struktur lembaga peradilan kita. Kalau di Mahkamah Konstitusi memang ya begitu saja, cuma MK saja, nggak ada cabang-cabangnya di bawah ya. Nah, beda kalau Mahkamah Agung. Saya kira Bapak Ibu pasti udah tahu semua waktu kuliah. Setidaknya ada 4 badan peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung itu. Yang pertama peradilan umum, kemudian peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer ya. Nah, masing-masing peradilan ini ya di luar peradilan militer secara hierarkis itu tingkatannya ada tingkat pengadilan di tingkat pertama. Itu biasanya di ibu kota atau ibu kota kabupaten kedudukannya atau kota. Terus ada pengadilan tinggi. Nah, kedudukannya biasanya di ibu kota provinsi ya. Dan yang terakhir itu tadi kan di Mahkamah Agung tadi ya. Mahkamah Agung sebagai bisa dikatakan sebagai pucuk ya, institusi peradilan yang tertinggi. Nah, kemudian ada Mahkamah Syariah ya. Mahkamah Syariah ini yang ada di Aceh sana. Nah, itu dia di bawah Badan Peradilan Agama ya. Jadi Mahkamah Syariah itu kewenang dia masuk dalam lingkup peradilan agama. Nah, terus selain yang saya sudah katakan tadi peradilan umum, di peradilan umum itu Bapak Ibu sekalian itu ada namanya pengadilan khusus ya. Nah, pengadilan khusus itu kalau ke pengadilan pernah mampir atau pernah main atau pernah ke PN Jakarta Pusat, nah itu kelihatan tuh ya. Ada pengadilan negeri Jakarta Pusat, ditulis itu kan garis miring pengadilan niaga, hubungan industrial, tipikor ya, HAM. Nah, jadi pengadilan khusus itu beberapa pengadilan yang dibentuk secara khusus dengan undang-undang tersendiri karena punya karakter khusus, yang itu berada di bawah lingkungan peradilan umum. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting perlu saya sampaikan. Kenapa Bapak Ibu ini kan calon-calon advokat ya, calon-calon praktisi hukum. Kenapa pentingnya harus memahami materi ini ya? Dan dalam kaitan itu kenapa badan peradilan itu harus dibedakan ya? Nah, dan untuk apa kita harus tahu itu masing-masing badan peradilan itu? Nah, saudara, problematika hukum itu kan banyak, ya, dimensinya sangat banyak sekali. Nah, sama aja di Universitas Esa Unggul, kan nggak satu fakultas tuh. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas komunikasi, kesehatan, ya. Nah, belum lagi nanti penjurusannya. Di hukum ada pidana, ada perdata, ada praktisi, tata negara, dan lain sebagainya. Demikian juga fakultas-fakultas yang lain. Nah, sama halnya dengan problematika hukum tadi, begitu luasnya problematika hukum yang sering dihadapi di dalam masyarakat, ya, sehingga memang dalam proses peradilan itu penting untuk bisa dibedakan, ya, diklasifikasikan, ya. Nah, terus berikutnya, masing-masing peradilan itu memiliki wewenang masing-masing, ya. Peradilan agama dengan peradilan umum, dengan peradilan tata usaha negara, dengan peradilan militer itu punya kompetensinya.
Aduh, kalau masih ingat hukum acara itu pasti selalu ada materi itu tuh, kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Nah, masing-masing pengadilan itu, badan peradilan ya, badan peradilan itu punya kompetensi absolut yang berbeda-beda. Ya, nah, pengadilan negeri, peradilan umum kompetensinya apa, peradilan tata usaha negara kompetensinya apa, agama, militer kompetensinya apa. Nah, terus karena punya kompetensi, selain kompetensi berbeda tadi, masing-masing peradilan tadi punya tata cara, prosedur peradilan yang juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Meskipun banyak juga sisi kesamaannya ya. Nah, terus dengan kita mengetahui itu, calon-calon advokat ini, supaya apa? Jangan nanti keliru nanti kalau praktek. Ya. Jangan nanti ada punya klien mau cerai, orang Islam, tahu-tahu diajukan ke pengadilan tata usaha negara, ya, atau sebaliknya, jangan sampai punya klien pegawai negeri dipecat misalnya dari statusnya sebagai PNS, tahu-tahu digugat ke pengadilan agama. Nah, itu jaka sembunyi ojek. Nah, maka penting buat kita harus mengetahui ya secara komprehensif, secara detail lingkup kewenangan dari masing-masing badan peradilan itu ya. Nah, jangan sampai punya klien mau misalnya tadi mau batalkan izin misalnya, Bapak Ibu kerja di perusahaan, tadi sekilas saya ada dengar korporasi tadi perusahaan, atau tahu perusahaannya punya izin pertambangannya misalnya dicabut sama pemerintah, tahu-tahu digugat ke pengadilan agama. Nah karena itu sangat penting sekali kita harus bisa mengetahui secara komprehensif ya dan secara tepat wewenang dari masing-masing badan peradilan itu. Oke, kita mulai yang pertama, peradilan umum ya. Nah, peradilan umum itu dimulai dari pengadilan negeri ya. Nah, kalau institusinya namanya pengadilan negeri ya. Di tingkat itu pengadilan tingkat pertama. Nah, kedudukannya di ibu kota, kabupaten atau kota. Jadi umumnya begitu, meskipun ada beberapa kabupaten yang istilahnya ada beberapa kabupaten tapi hanya ada satu pengadilan saja mewilayahi beberapa kabupaten itu. Ambil contoh ini yang saya langsung pernah sidang di daerah Aceh, itu di Melabo ya. Di Melabo itu kabupatennya itu Kabupaten Aceh Barat, ibu kotanya Melabo. Di samping Melabo itu ada kabupaten baru namanya Kabupaten Nagan Raya. Nah, Kabupaten Nagan Raya itu belum ada pengadilan negerinya. Ini karena kabupaten baru, dia kalau nanti sengketa kemana? Ke pengadilan negeri Melabo tadi ya. Jadi meskipun kedudukannya di ibu kota, kabupaten atau kota, kalau kota umumnya udah pasti ada tuh pengadilan ya. Kan udah maju kan kalau kota itu kan. Tapi kalau kabupaten bisa jadi tidak selalu ada. Mungkin saja itu karena kabupaten baru ya. Perkaranya juga belum banyak kan, nanti anggaran negara juga habis itu kalau belum banyak perkara atau diadakan pengadilan di situ. Nah, wewenangnya pengadilan negeri ini memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata dan pidana di tingkat pertama ya. Disebut tingkat pertama karena memang tahap pertama orang menyelesaikan perkara di pengadilan itu ya di pengadilan negeri itu dalam konteks peradilan umum ya. Nah, di atasnya namanya pengadilan tinggi atau dalam praktek juga sering disebut tingkat banding. Ya, disebut tingkat banding karena ya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tadi. Nah, kedudukannya di setiap provinsi satu saja di ibu kota provinsi. Beda kalau pengadilan negeri tadi. Nah, tergantung kalau satu provinsi itu ada 5 kabupaten dan kita anggap ini kabupaten yang sudah maju, sudah ramai. Nah, itu berarti pasti ada 5 pengadilan negeri itu. Tapi pengadilan tingginya cuma satu, tingkat provinsi. Sama lah, gampangnya itu ingatnya seperti gubernur. Provinsi pasti hanya satu gubernur saja kan, nggak mungkin ada 2 gubernur. Tapi gubernur tadi punya wilayah kabupaten kota,
ada bupatinya, ada wali kotanya, ya. Begitulah dengan pengadilan. Jadi institusi pengadilan ini bukan hanya pengadilan, sebetulnya institusi negara yang lain itu memang saling hampir sama sistem pemerintah, sistem organisasinya, ya. Kayak polisi, Polda, tingkat provinsi itu Kapolda, tingkat kabupaten kota Polres. Nah, mirip-mirip gitulah. Nah, wewenangnya apa? Pengadilan tinggi ini dia memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana sama dengan PN tadi, tapi dalam tingkat banding, ya. Nah, terus mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya, ya. Terus ada kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang, bisa memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Nah, jadi fungsi kayak legal konsultan begitulah, konsultasi hukum. Jadi kalau pemerintah daerah setempat itu perlu opini hukum, nah dia bisa minta itu bisa minta ke pengadilan tinggi. Oke. Nah, terus tadi saya katakan di dalam peradilan umum itu ada pengadilan khusus, ya. Pengadilan khusus tadi pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara tertentu yang hanya dibentuk dalam satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Nah, pengadilan khusus itu Bapak Ibu sekalian, nah ini nih, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, dan pengadilan anak, ya. Bukan peradilan anak, ya. Pengadilan anak. Jadi salah kalau orang bilang peradilan anak tuh. Nah, dia di bawah lingkungan peradilan umum. Nah, sama juga pengadilan perikanan, hubungan industrial, ya. Semuanya itu berada di bawah lingkungan peradilan umum. Nah, ini ada tabel saya buat dasar hukumnya, undang-undang yang mengaturnya, ya. Terus kedudukannya, terus kewenangannya, ya. Nah, kalau pengadilan niaga, nah intinya ini menyelesaikan sengketa PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan kepailitan, ya, termasuk sengketa merek, paten, desain industri, haki lah, kira-kira begitu, ya. Terus pengadilan HAM itu mengadili tentang sengketa pelanggaran HAM berat, ya, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, pengadilan tindak pidana korupsi, ya, saya kira ini pasti semua harus tahu, merupakan salah satu-satunya pengadilan yang menangani perkara tindak pidana korupsi, ya. Nah, terus pengadilan hubungan industrial, ya. Nah, ini menyelesaikan sengketa perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja, ya, buruh dalam istilah yang lama, ya. Sekarang lebih umum disebut pekerja. Nah, terus pengadilan perikanan, ya. Nah, ini tindak pidana di bidang perikanan. Terus pengadilan anak, tindak pidana tapi yang melibatkan anak. Nah, terus ada lagi satu pengadilan yang di bawah lingkungan peradilan umum, itu namanya pengadilan pajak, ya. Nah, itu berkedudukan di ibu kota negara, dia memutus sengketa pajak, ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mungkin ada pertanyaan, misalnya ini apakah semua orang bisa praktek di sini? Nah, ini nanti harus ada izin khusus nih, ya. Untuk pengadilan pajak itu, meskipun nanti Bapak Ibu sudah jadi advokat, setahu saya, mudah-mudahan gak keliru, itu nanti harus ada izin khususnya. Nah, karena sengketa pajak itu kan memang sengketa yang agak spesifik, ya. Spesifik itu maksudnya ya banyak akuntansinya. Banyak hitungan-hitungan. Pajak itu kan bicara soal hitungan-hitungan kan. Nah, jadi memang ada aspek hitungan-hitungan akuntansi yang memang perlu keahlian khusus. Nah, sehingga pengacara yang praktek di situ nanti ada kalau nggak salah semacam ada training khususnya tuh, ya. Nah, itu yang pertama tadi, Badan Peradilan Umum. Kita lanjut ke yang berikutnya, Badan Peradilan Agama. Sama halnya dengan peradilan umum tadi, terdiri dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Kalau pengadilan tingkat pertama disebut pengadilan agama, ya. Kedudukannya sama di ibu kota kabupaten atau kota, ya. Nah, misalnya di Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah,
Kewenangannya apa? Memutus perkara perdata orang beragama Islam di bidang, udah pasti kalau umumnya orang tahu perceraian tuh ya, perkawinan ya, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini merupakan kewenangan baru yang diberikan kepada peradilan agama ya, melalui undang-undang nomor berapa saya lupa, tahun 2006 ya. Nah, jadi ada sengketa-sengketa ekonomi syariah itu ya, sengketa-sengketa ekonomi syariah itu yang timbul dari hubungan hukum perdata yang berdimensi syariah. Misalnya kita pinjam duit ke bank syariah ya. Nah, kalau ada sengketa dari hubungan pinjam meminjam di bank syariah itu, nanti sengketanya digugat, diselesaikan melalui pengadilan agama. Nah, terus di tingkat banding ya, itu sama juga seperti peradilan umum tadi, itu di ibu kota provinsi. Wewenangnya sama seperti pengadilan tingkat pertama, cuma dia kan dalam tahap banding ya. Nah Bapak Ibu, ini sekilas saja. Kadangkala orang ada yang masih suka salah paham ya. Saya terakhir ada yang bertanya ke saya, dia pikir pengadilan agama itu untuk semua agama. Nah, jadi pengadilan agama ini dalam istilah lain sebetulnya peradilan Islam ya, pengadilan Islam. Maksudnya sengketa-sengketa bagi orang-orang Islam ya. Ini tentu punya sejarah yang cukup panjang ya. Zaman Belanda dulu namanya Mahkamah Syariah ya. Nah, terus di dalam lingkup peradilan agama itu ada namanya Mahkamah Syariah yang di Aceh sana ya. Bapak Ibu kalau pernah ke Aceh, nah nanti bisa lihat ya. Saya kebetulan sudah nggak bisa dihitung lagi kalau ke Aceh itu ya. Nah, udah sering saya lihat tuh bangunan-bangunan seperti ini ya. Nah, di sana itu ada namanya, sama seperti yang agama dan umum tadi, ada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Nah, kalau untuk pengadilan tingkat pertama itu namanya Mahkamah Syariah. Sama sih Mahkamah Syariah dua-duanya, cuma untuk membedakan tingkat pertama dan kedua itu, nanti kalau dia berada di tingkat kabupaten, nah itu nanti ditulis, misalnya ini ada contoh, ada contoh bangunan di bawah ini, Mahkamah Syariah Langsa, ini Kabupaten Langsa nih. Nah, ini pengadilan Mahkamah Syariah tingkat pertama. Nah, kalau tingkat bandingnya Mahkamah Syariah Aceh ya. Nah, kewenangannya apa Bapak Ibu sekalian? Di tingkat pertama itu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang, ini Bu Farida punya bahasa ini. Bahasa orang syariah ini, ahwalus syakhsiyah ya, muamalah, jinayah itu pidana. Nah, jadi Bapak Ibu sekilas saya jelaskan biar nggak salah paham ya. Kadang-kala orang salah paham tentang hukum Islam di Aceh tuh. Jadi hukum Islam di Aceh itu tidak berlaku semuanya. Semua hukum Islam itu belum berlaku di Aceh itu. Terakhir saya ke Aceh 2 tahun lalu, saya ngobrol sama ada salah satu pengurus MUI di Aceh. Nah, dia juga kritik ya terhadap polisi tentang hukum syariah yang saat ini berlaku di Aceh. Yang berlaku di Aceh itu kalau pidana itu hanya sebatas apa? Zina, mabuk, perkosaan ya. Nah, yang berkaitan dengan asusila saja. Nah, padahal kalau kita bicara syariat Islam itu kan luas sekali dan itu belum diterapkan secara utuh di provinsi Aceh itu. Nah, nanti dalam tingkat bandingnya, seperti peradilan yang lain tadi, itu di Mahkamah Syariah Provinsi namanya. Sama juga memutus sengketa yang sama, tapi dalam tingkat banding. Nah, ini hanya berlaku untuk wilayah Aceh saja Bapak Ibu ya. Jadi jurisdiksinya, wilayah teritorialnya hanya di wilayah Aceh saja. Maksudnya wilayah Aceh itu contohnya kalau ada orang berbuat zina di dalam wilayah provinsi Aceh, ya, maka dia bisa dipidana berdasarkan hukum syariah yang berlaku di Aceh. Nah, beda kalau dia ke Medan. Nah, kalau Medan lain lagi kan wilayah hukumnya sudah beda tuh, ya. Nah, zina itu kan kalau di KUHP kita yang masih existing saat ini, itu kan hanya terbatas pada syaratnya zina itu kan salah satu pihak harus bersuami beristri. Jadi kalau masih single dua-duanya tidak bisa kena pasal perzinahan itu menurut KUHP nasional kita. Tapi kalau di Aceh karena berlaku hukum Islam, pengertian zina itu nggak seperti KUHP.
Nah, sepanjang dia tidak terikat suami istri, kalau dia berbuat hubungan spesial suami istri, nah dia kena pasal perzinahan. Itu ada sanksinya di dalam kanun. Kanun itu peraturan daerah ya yang dibentuk oleh pemerintah di Aceh baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Nah, nanti untuk tingkat kasasinya Mahkamah Syariah ini dia langsung tuh ya, dia langsung ke Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, badan peradilan yang berikutnya adalah peradilan tata usaha negara ya. Nah, pengadilan tata usaha negara seperti yang lain masih sama, itu berkedudukan untuk tingkat pertama berkedudukan di tingkat di ibu kota kabupaten atau kota. Nah, wewenangnya ini agak spesifik ya, memeriksa memutus sengketa tata usaha negara. Nah, kalau belajar hukum tata usaha negara udah mestinya pasti tahu tuh ya, atau sengketa administrasi negara. Nah, administrasi negara itu kan istilah lain daripada tata usaha negara. Nah, jadi kalau hukum materialnya tata usaha negara itu kan sebetulnya hukum administrasi ya. Nah, tapi hukum acaranya namanya hukum hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah, ini saya agak catatan kritis, mestinya ke depan harus diseragamkan ini ya. Dipakai aja misalnya kalau mau sama ya hukum tata usaha negara, supaya nanti formilnya hukum acara pengadilan tata usaha negara. Soalnya kadangkala bisa agak sedikit bingung ya. Nah, terus di tingkat banding, nah sama ibu kota provinsi, kewenangannya sama seperti tingkat pertama, cuma dia dalam tingkat banding. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu, pengadilan tata usaha negara, peradilan tata usaha negara ini secara kelembagaan memang agak berbeda dikit ya dari segi kuantitasnya, jumlahnya berbeda dengan badan lingkungan peradilan umum dan agama tadi. Perbedaannya maksudnya apa? Tidak selalu setiap kabupaten atau kota itu ada pengadilan tata usaha negara, tidak selalu. Bisa jadi di satu provinsi itu hanya ada satu pengadilan tingkat pertama tata usaha negara. Contoh Jakarta ya. Nah, Jakarta ini pengadilan tata usaha negaranya cuma satu saja. Ada di Jakarta Timur sana. Nah, bandingnya ya ada di Jalan Cikini Raya, itu pengadilan tinggi tata usaha negara. Nah, demikian hal di daerah lain juga sama ya. Nah, jadi berbeda kalau pengadilan agama, apalagi agama itu umumnya pasti selalu ada tuh ya. Umat Islam kan di Indonesia mayoritas kan. Nah, permasalahan rumah tangga itu kan selalu banyak masalah perceraian. Nah, dan itu menjadi ikon utama pengadilan agama. Nah, kalau pengadilan tata usaha negara, kenapa jumlahnya sedikit? Mungkin biar tidak monoton, mungkin saya mau pengen bertanya nih, ada yang bisa jawab. Kenapa pengadilan tata usaha negara itu sedikit ya? Ada yang bisa komen, Bapak Ibu, biar kita agak dialogis sedikit nih. Mungkin karena tingkat permasalahannya nggak banyak tuh. Ya, tingkat perkaranya, jumlah perkaranya nggak banyak, ya. Nah, karena tidak banyak, negara pasti rugi kalau setiap kabupaten kota ada pengadilannya, hakimnya nganggur nanti. Nggak ada kerjaan, tiap bulan dapat gaji kan. Nah, jadi alasan yang paling mendasar itu karena jumlah perkaranya sedikit. Sengketa tun itu kan sedikit, ya. Nah, bahkan untuk banding Bapak Ibu, kalau tidak berubah ya, saya tahun 2004 itu kita ada perkara tata usaha negara di Kalimantan, Pontianak. Tahu Bapak Ibu tahu bandingnya kemana? Jakarta. Ya, banding sengketa tata usaha negara saya di Pontianak, Kalbar, itu ke Jalan Cikini Raya itu. Nah, jadi Jakarta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta itu wilayahnya sampai di Kalimantan sana. Nah, di Ambon bandingnya ke Makassar. Ya, jauh-jauh itu orang Ambon kalau banding tata usaha negara harus ke Makassar tuh ya. Nah, tapi sekarang kan sistem pakai elektronik ini kan mungkin agak lebih mudah ya. Nah, itu perbedaannya dari sisi jumlahnya itu begitu ya. Sedikit karena melihat pada jumlah perkara yang juga sedikit ya.
Terus peradilan militer, saya sebetulnya tidak terlalu banyak konsen di sini karena tapi kita harus tahu juga ya, kenapa saya nggak terlalu konsen, karena kita tidak bisa praktek di sini, Pak Bolyanto, ya. Advokat nggak bisa main di dalam peradilan ini nih. Jadi memang kadang-kala agak terlalu banyak diulas ini peradilan militer ini. Maksudnya itu advokat kita ini tidak bisa praktek di sini. Dia punya internal sendiri. Dia ada punya penasihat hukum juga, tapi tentara. Tapi sebagai orang praktisi kan paling juga harus tahu ya, secara umum peradilan militer itu ada beberapa jenis ya. Ada peradilan pengadilan militer. Tentu ini untuk mengadili perkara-perkara pidana ya yang melibatkan anggota tentara ya. Jadi ini seperti peradilan agama tadi, cuma nggak pakai Islam aja kan. Kesamaannya mungkin kayak gitu. Kalau peradilan agama tadi sengketa orang Islam, nah peradilan militer anggota tentara ya, TNI. Nah di situ ada pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran ya. Kalau pertempuran ini biasanya dalam situasi perang ya, jadi bisa diselenggarakan itu pengadilan dalam proses perang. Nah saya karena ini sebetulnya kan kita bicara sistem peradilan ya, jadi perlu juga kita harus tahu apa sih perbedaan meskipun tadi sekilas sambil sudah saya jelaskan juga perbedaan dari masing-masing badan peradilan itu apa saja. Tentu banyak perbedaannya selain ada sisi kesamaannya ya. Tapi beberapa aspek perbedaan yang bisa saya kemukakan, yang saya buat dalam bentuk tabel ini. Yang pertama, kalau peradilan agama, para pihaknya tadi antara orang-orang Islam ya, kecuali sengketa ekonomi. Nah, jadi kalau sengketa ekonomi syariah itu agak spesifik ya, tidak selalu orang beragama Islam. Kenapa? Karena orang yang misalnya orang yang mengajukan pinjaman ya ke bank syariah itu kan tidak selalu orang Islam kan. Nah, kan ada juga orang non Muslim. Bahkan teman saya, tetangga saya orang Batak, dia cerita dia pengusaha, dia justru biasanya pinjam ke bank syariah malah. Nah, katanya karena nggak ada bunga tadi, ya. Nah, jadi kalau sengketa muncul dalam hubungan ekonomi syariah, tetap meskipun dia bukan non Muslim itu tetap menjadi kewenangan daripada peradilan agama. Terus objek perkaranya tadi sengketa waris, perkawinan, hibah, wasiat dan sebagainya. Nah, sifat perkaranya, nah ya. Ini saya memang baru buat tadi nih ya, saya agak modifikasi aja ya. Tahun lalu nggak ada tabel ini, saya buat saja supaya sekedar membuat perspektif buat kita. Sifat perkara peradilan agama itu ya perdata, ya cuma perdata di lingkungan perdata Islam ya. Nah hukum materialnya yang paling pokok di pengadilan agama itu ya kompilasi hukum Islam itu. Ya termasuk nanti karena ada sengketa syariah ya itu ya perbankan syariah ya. Terus hukum acaranya undang-undang peradilan agama ya. Selain nanti hukum acara perdata ya. Nah ini saya karena tabel ini kalau saya tulis semua memang agak padat. Nah, tapi sebagai tambahan hukum acara peradilan agama itu sebetulnya sama dengan hukum acara perdata yang digunakan di dalam penyelesaian perkara di peradilan agama itu adalah hukum acara perdata itu ya, ditambah dengan beberapa ketentuan yang memang secara khusus disebutkan atau diatur dalam undang-undang peradilan agama. Nah orientasi pembuktiannya ya, nah ini saya ada buat di sebelah paling ujung ini, mencari kebenaran formil, ini salah nih ya, kebenaran formil karena kita bicara soal perdata ya. Nah terus kalau kita bandingkan dengan peradilan tata usaha negara ya, nah para pihaknya agak berbeda dikit nih ya. Nah perseorangan atau badan hukum terhadap pejabat tata usaha negara, para pihaknya yang bersengketa maksudnya ya. Terus objek perkaranya keputusan pejabat TUN, dan ada satu lagi yang baru itu perbuatan melawan hukum oleh pejabat tata usaha negara. Nah sifat perkaranya administrasi dan perdata.
hukum materialnya ya yang paling pokok, selain nanti ada undang-undang tentang administrasi kepegawaian itu yang sering dipakai landasan dalam beracara, argumentasi itu kan asas-asas umum pemerintahan yang layak itu. Nah, Bapak Ibu, saya refresh lagi, kalau pernah dapat di mata kuliah hukum acara tata usaha negara dulu, satu-satunya istilahnya yang tidak punya kitab khusus, itu hukum tata usaha negara nih. Nggak ada kitab undang-undang hukum tata usaha negara, nggak ada. Seperti kitab undang-undang hukum perdata itu kan materialnya, kitab undang-undang hukum pidana, ya, kitab undang-undang hukum pidana material, nah itu KUH hukum materialnya. Nah, tapi kalau tata usaha negara kan tidak ada. Nah, ini bisa juga saya munculkan pertanyaan lagi nih, kenapa itu tata usaha negara itu nggak punya kitab khusus yang mengatur pasal-pasal itu tentang pelanggaran tata usaha negara tuh. Nah, mungkin Pak Anton bisa jawab nih. Pak Anton Wijaya. Kenapa? Nah, apakah punya dosen dulu jelasin nggak? Ini saya dulu bertanya masalahnya kepada dosen saya tahun 95, masih saya ingat tuh. Ya, dia waktu jelasin saya tanya, kenapa hukum administrasi negara itu nggak punya kitab khusus seperti KUH pidana, KUH perdata? Kenapa itu? Nah, Kang Anton. Silakan Kang Anton. Memang ini kemungkinan nggak ada di buku memang. Belum tentu ada diulas di buku ini. Nah, karena nggak ada di buku, saya tanya, saya ingat sampai sekarang itu. Kenapa itu tidak ada kitab undang-undang hukum administrasi negara? Maksudnya yang berisi pasal-pasal itu loh ya. Yang kayak hukum pidana, hukum perdata. Suaranya Kang Anton belum masih off itu. Bisa? Ada yang bisa? Kita sekaligus tukar pikiran ini biar agak santai dikit. Ini kan hari Minggu juga ya. Karena objek perkaranya ini keputusan itu, artinya yang memutuskan itu bisa jadi pada saat di waktu sudah berganti atau apa gitu. Oke, kalau kata dosen saya itu dia ngomong begini. Karena hukum administrasi negara itu saking luas. Ya, ini kata dosen saya, jadi saya berpedoman pada penjelasan dosen saya ini. Saking luasnya hukum administrasi negara itu sehingga sulit, menurut dia begitu, masih sulit ya, kita nggak tahu ke depan apa bisa atau enggak. Masih sulit untuk dibukukan itu. Ya, karena lapangan hukum administrasi itu luas sekali. Nah, itu penjelasan dosen saya ya, dan saya pikir masuk akal juga ya. Nah, terus hukum acara formilnya, undang-undang peradilan tun, orientasi pembuktiannya mencari kebenaran material. Nah, peradilan militer, para pihaknya auditur militer, auditur ini penuntut umum ya, terhadap terdakwa anggota militer. Nah, jadi kan tadi saya katakan peradilan militer itu mengadili perkara pelanggaran oleh anggota militer. Nah, objek perkaranya tidak pidana oleh anggota militer, sifat perkaranya pidana, hukum materialnya KUH pidana militer, hukum formilnya ada undang-undang tentang peradilan militer. Nah, orientasi pembuktiannya karena dia pidana sama mencari kebenaran material. Nah, terus peradilan umum. Nah, peradilan umum ini kan tadi ada para pihaknya itu kalau perdata ya bisa perorangan, bisa juga korporasi. Nah, pidana juga sama, ya. Bisa juga terdakwanya perorangan atau korporasi. Nah, terus objek perkaranya perdata dan pidana, sifat perkaranya perdata dan pidana. Jadi peradilan umum itu kan mengadili dua perkara, jenis perkaranya, pidana dan perdata. Nah, Pak Mulyanto katanya perdata itu banyak datanya, Pak. Kalau pidana banyak dananya. Jadi kalau mau banyak dapat duit, urus perkara perdata, berkasnya pasti tebal itu. Bukan dapat duit. Kalau mau baca berkas tebal, nah urus perkara perdata. Nah, tapi kalau pidana banyak dananya. Padahal kebalikan,
Ya, banyak corporate lawyer itu yang nggak terkenal itu banyak duitnya itu ya. Jadi konsultan hukum korporasi perusahaan nggak pernah muncul di televisi, di media, tapi kontraknya dolar mahal. Nah, itu perdata itu pidana itu capeknya aja. Terkenal iya, capeknya itu ya. Nah, kecuali pidana terdakwanya itu orang besar ya. Nah, karena kan nggak ada nilai perdata di situ pidana itu. Tapi kalau ke perdata korporasi misalnya menggugat orang ganti rugi 1 triliun, 10% aja dari 1 triliun udah berapa itu kan. Nah kalau pidana kan nggak ada kaitan dengan ganti kerugian kan. Nah terus hukum formilnya untuk pidana KUHP ya dan undang-undang lain di luar KUHP, hukum perdata HIR, RBG dan undang-undang lain di luarnya ya. Terus orientasi mencari kebenarannya untuk perkara pidana kebenaran formil, untuk perkara pidana kebenaran material ya. Nah, terus tadi saya ada singgung pengadilan khusus tadi ya, pengadilan niaga, hubungan industrial dan sebagainya tadi. Ini saya juga buat tabelnya. Kalau para pihak di pengadilan niaga itu, wah, sorry. Ini apa? Ada kesalahan. Pengadilan agama maksudnya. Pengadilan niaga ya. Ini belum saya nih ya, tadi karena buru-buru sebelum saya masuk Zoom ini saya baru buat tabel ini. Para pihaknya ya antara orang perseorangan ya dengan korporasi di dalam sengketa niaga itu. Terus objek perkaranya tadi masalah penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan ya. Sifat perkaranya perdata ya. Nah, terus hukum materialnya undang-undang PKPU dan kepailitan. Hukum formilnya hukum acara perdata ya, dan hukum undang-undang PKPU dan kepailitan sepanjang itu diatur secara khusus ya. Nah begitupun dan seterusnya ya, ini nanti saya share bisa dibaca oleh Bapak Ibu, ini karena waktu saya juga harus sesuaikan ya dengan topik-topik yang ada. Nah kalau hubungan industrial sama karakteristiknya perkara perdata juga ya. Perikanan, nah perikanan ini khusus tindak pidana di bidang perikanan ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca undang-undang perikanan itu, pengadilan perikanan itu mengadili perkara pidana di bidang perikanan. Nah, orang mencuri ikan di laut ya, itu bisa nanti diadili di pengadilan perikanan tuh. Nah, tindak pidana korupsi, pengadilan tipikor. Nah, itu perkara tindak pidana korupsi ya. Perkara pidana terus anak ini juga sama pidana juga. Jadi sifat perkaranya pidana, HAM pidana juga di bidang hak asasi manusia ya. Jadi kalau bisa kita kita bandingkan kan berarti pengadilan-pengadilan khusus itu niaga perdata, PHI perdata, perikanan pidana, tipikor anak HAM pidana ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang saya kira penting juga. Tadi kan kita sudah mengetahui itu ya secara hierarkis lembaga peradilan ya, dari tingkat pertama, tingkat banding sampai tingkat kasasi ya, dan nanti ada peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Nah, dalam teori dan prakteknya, pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding itu juga disebut dalam istilah lain sebagai pengadilan judes facti. Ya. Sementara pengadilan tingkat di Mahkamah Agung, lebih khusus kasasi, disebut dengan judex iuris. Nah, dalam bahasa yang sederhana, judes facti itu maksudnya apa? Pengadilan fakta. Judes iuris, pengadilan hukum maksudnya. Nah, ini yang nanti kalau Bapak Ibu jadi advokat ya, jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah itu maksudnya apa? Di dalam kita berargumentasi ya, calon-calon advokat ini kalau punya klien berargumentasi di dalam pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding itu berbeda dengan ketika kita berargumentasi di pengadilan tingkat kasasi. Ya, konkretnya ketika kita membuat memori banding dalam tingkat banding, kalau kita banding, terus kita kalah nih, terus kita mau kasasi. Nah, ini harus hati-hati nih. Banyak saya baca memori-memori kasasi itu seperti dia buat memori banding.
Nah, jadi sangat gampang itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Nah, karena itu nanti kalau pernah baca putusan Mahkamah Agung, pertimbangannya nggak panjang. Setelah menimbang dan memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori kasasi, permohonan kasasi ditolak oleh karena alasan-alasannya merupakan penilaian terhadap fakta yang bukan menjadi kompetensi daripada pengadilan tingkat kasasi. Nah, jadi ini harus hati-hati. Nah, memang ini agak susah dikit ya. Susah dikit itu karena saya lihat pengacara yang sudah sering praktek pun dalam menguraikan narasi argumentasi untuk tingkat kasasi ini kadang-kala masih seperti menguraikan narasi dalam tingkat banding, ya. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Judes Facti pengadilan fakta dan Judex Juris pengadilan hukum. Nah, konkretnya begini, saya ini ada buat satu contoh. Ini saya beberapa bulan lalu ada perkara di PN Bekasi, saudara. Pengacaranya itu polisi purnawirawan. Nah, kayak Pak Mulyanto juga ya. Dia udah pensiun, dia jadi advokat. Kebetulan dia punya klien dan dia minta saya jadi ahli di Pengadilan Negeri Bekasi. Saya jadi ahli di situ. Wah, tapi abis itu dia minta saya jadi konsultan lah, penasehatnya lah. Minta kalau dia lagi mau bikin ini, minta saran saya. Nah, pas dia buat memori kasasi, dia kirim ke saya, suruh saya baca. Dia bilang, "Bang, tolong kalau ada koreksinya." Memori kasasinya dia buat seperti memori banding. Saya bilang, "Bang, ini nanti gampang ditolak sama hakim, gak dibaca capek-capek. Karena alasannya beda, uraiannya harus beda." Akhirnya saya buat tuh, ya. Saya buat itu memori kasasinya. Nah, ini saya ada kutip aja sekilas ya. Contohnya begini, praktisnya ya, gampang, simpelnya. Kadang-kala memang agak sulit ya. Tapi kalau sudah membaca dengan baik, praktek, mestinya gampang tuh. Ya, meskipun memang kadang-kala kalau salah-salah membuat narasi dia bisa bergeser tuh. Ya, yang mestinya narasi Judes Juris dia bergeser ke narasi Judes Facti. Ini saya ambil contoh di memori kasasi yang saya buat. Itu salah satu alasan kasasinya itu kan kesalahan penerapan hukum pembuktian. Ya, singkatnya begini. Ya, kalau dibaca ini panjang. Singkatnya begini. Hakim itu dia mempidana terdakwa. Jadi terdakwa di PN itu diputus pidana. Ya, di dalam pertimbangan hukum hakim itu disebutkan. Ya, ada narasinya di putusan itu yang saya kasih warna merah ini. Hakim itu ngomong. Ya, dari fakta-fakta yang ada hanya saksi Tengku Azril dan seterusnya yang ada menerangkan tentang terdakwa ini. Dia hanya bicara satu saksi saja. Ya. Nah, ini kan kalau makanya memang perlu baca panjang memang ya. Nah, ilmu praktek ini kan harus baca teorinya panjang juga. Makanya harus banyak baca memang. Nah, jadi saya bukan mau sombong Bapak Ibu. Nah, ini buat apa? Nah, ini sampai di atas tuh, masih di belakang, di depan saya belum lagi tuh. Saya memang agak hobi baca ya. Sebab praktek di dunia modern sekarang kita nggak bisa mengandalkan suara saja. Kita bukan mau berantem fisik. Jangan sampai nanti tong kosong bunyinya nyaring. Nah, perlu isi, harus banyak baca. Ya, kalau kita banyak baca Bapak Ibu, insya Allah kita berdebat itu banyak hasanah kita. Kayak orang latihan bela diri itu loh. Kalau jurusnya banyak, dia bisa salto, bisa terbang, kan enak dilihat kan. Tapi kalau bacanya bukunya sedikit, ya berdebatnya di situ aja nggak bisa keluar-keluar. Nah, kembali ke ini tadi, ini kan saya angkat jadi isu nih kan. Nah, tinggal cara kita menjadikan pertimbangan hakim ini sebagai alasan untuk kita mengatakan bahwa putusan itu termasuk kategori putusan yang salah menerapkan hukum sehingga bisa diajukan kasasi. Karena syarat mengajukan kasasi itu salah satunya adalah adanya kesalahan penerapan hukum oleh hakim pengadilan tingkat Judes Facti. Nah, sehingga itu kita highlight itu. Nah, kita pakai landasan hukumnya bahwa sesuai pasal 183 ya dan seterusnya. Ya, ada asas unus testis nullus testis ya. Harus satu saksi bukan saksi. Kalaupun hanya satu saksi menurut pasal 185 itu harus bisa dibuktikan dengan alat bukti lain. Nah, ternyata hakim ini ketika dia menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hanya satu saksi saja tanpa ada alat bukti lain, nah ini termasuk
suatu pertimbangan hakim yang salah menerapkan hukum. Menerapkan hukumnya apa? Kesalahan penerapan hukumnya dari mana? Dia melanggar pasal 183 tadi. Ya, kan harus ada minimum pembuktian 2 alat bukti. Nah, kalaupun hanya ada 1 saksi, harus didukung dengan alat bukti lain. Ternyata hakim ini tidak ada alat bukti lain, kecuali hanya 1 saksi itu saja. Nah, disitulah letak kesalahan penerapan hukum. Penerapan hukum apa? Penerapan hukum pembuktian. Nah, itu yang kemudian menjadi alasan permohonan kasasi. Nah, jangan nanti kayak begini yang sebelah kanan nih, ya. Masih terjebak dengan pengadilan pertama dan pengadilan banding tuh. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ini dan ini, maka terdakwa tidak terbukti. Ah, itu nanti kalau di putusan Mahkamah Agung gampang dibilang itu penilaian tentang hasil pembuktian atau penilaian terhadap fakta. Ya, itu beda tuh. Kalau penilaian terhadap fakta itu menjadi kewenangan pengadilan judes fakti. Nah, Mahkamah Agung itu judes juris. Nah, harus ada penilaian dari aspek kesalahan penerapan hukum. Nah, kadangkala hal-hal seperti ini dalam praktek saya perhatikan sebetulnya banyak memori kasasi yang memenuhi syarat untuk dikabulkan. Tapi gara-gara dia menarasikannya salah, hakim kan juga banyak perkara kan. Dia baca aja cara menarasikan. Wah, ini mah alasan-alasan judes bakti nih, nggak bisa ini. Padahal sebetulnya ada itu alasan judes juris itu. Tapi cara menarasikannya mungkin salah. Nah, ini hal-hal seperti ini yang juga menjadi penting buat kita semua. Memang ini perlu talenta ya, perlu bakat, perlu ya banyak praktek juga lah ya. Oke, sampai situ sebelum saya lanjut masih ada 2 topik. Ada yang mau ditanyain? Kita masih ada cukup waktu ya. Nah, masih ada setengah jam lagi nih. Nah, saya memang agak cepat-cepat nih biar bisa ada alokasi untuk diskusi nanti. Silakan Bapak Ibu, apa lewat moderator? Bu Farida? Mohon maaf nih kalau saya langsung. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Sebelum kita lanjut ke topik yang berikutnya. Ya. Mas Teguh ada? Tadi saya dengar Mas Teguh ada bertanya tadi ya di pembicara terakhir tadi. Oke, sambil nanti dipikirkan. Ya, ya silakan. Gimana? Oke. Ini saya mau tambahkan. Tadi kan sudah kita bicara tuh ya, lembaga-lembaga peradilan tadi. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya kemudian, nanti kalau jadi advokat bisa praktek di mana saja. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, profesi advokat ini bisa saya katakan profesi yang banyak cakupan kerjanya. Ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai luar negeri, nggak ada batasnya dari sisi wilayah. Terus luas dari sisi perkaranya. Ya, kecuali terbatas ya perkara-perkara tertentu di Badan Peradilan Militer, kita nggak masuk di situ. Tapi di luar itu Bapak Ibu kalau sudah lulus, nah bisa praktek di semua tuh. Peradilan umum bisa, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, kecuali peradilan militer ya. Nah, pengadilan khusus tadi bisa juga. Kecuali tadi nanti kalau pengadilan pajak, nah itu ada ikut training dikit. Nah, sehingga karena itu tidak salah. Banyak pensiunan yang berlatar belakang hukum jadi advokat. Nah, ini profesi advokat ini memang bagus juga ya. Bisa menampung ya banyak orang, banyak pihak yang masih punya kemampuan. Nah, kayak mantan-mantan jaksa ya, mantan polisi. Nah, itu bisa tuh ya, nanti bisa masuk di dunia advokat ini. Jadi singkatnya, Bapak Ibu bisa praktek di semua lingkungan peradilan tadi kecuali peradilan militer. Ya, nah, tinggal napasnya kuat aja. Habis sidang bisa jadi di Jakarta, dalam sehari Bapak Ibu bisa praktek di semua tuh. Punya perkara perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Habis sidang jam 10 pagi langsung ke PT UN di Jakarta Timur sana. Rupanya ada punya perkara juga di hari yang sama. Habis dari situ langsung ke PN Jakarta Timur sebelahnya dekat. Rupanya ada kasus perdata juga di situ. Ya.
Nah, itu cakupannya luas tuh ya, praktek advokat tuh. Nah, berbeda kan dengan profesi lain kan, notaris. Ya, notaris nggak bisa bikin akte jual beli di luar wilayah jabatannya. Nah, praktek di Tangerang hanya bisa bikin akte jual beli terhadap tanah di wilayah kota Tangerang Selatan misalnya. Nggak bisa bikin di Jakarta Barat. Nah, beda kalau pengacara kan. Nah, dari Sabang sampai Merauke tuh bisa dia ngurus perkara. Oke, saya lanjut. Sambil jalan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Berikutnya tentang asas-asas dan kaidah hukum ya. Nah, ini sebetulnya materi pengantar ilmu hukum ya. Cuma kalau udah mau jadi advokat ini kan pasti udah lupa nih ya. Karena PIH itu kan biasa diajarkan di semester awal. Nah, tapi ini juga penting Bapak Ibu kita mengetahui hal-hal ini karena dalam dunia praktek itu pasti kita gunakan ini ya, soal-soal asas-asas hukum ini bisa menjadi bahan-bahan perdebatan kita di dalam kita menangani suatu perkara. Nah, asas hukum itu apa? Asas itu adalah dasar ya. Dalam istilah yang lain prinsip atau fondasi ya. Kalau Bapak Ibu belajar hukum pidana, buku referensi hukum pidana itu ada yang menulis dasar-dasar hukum pidana. Itu antara lain kalau nggak salah Lamintang ya, Andi Hamzah itu pakai istilah dasar-dasar hukum pidana. Nah, kalau yang lainnya pakai prinsip-prinsip hukum pidana seperti Prof. Edi Hyari, Wamenkumham sekarang. Nah, itu dia pakai istilah prinsip-prinsip hukum pidana. Sebetulnya itu sama maksudnya karena itu membahas tentang asas-asas atau prinsip-prinsip hukum pidana di dalam buku ke-1 KUHP ya. Nah, jadi secara terminologi asas itu bisa diartikan dasar, prinsip, fondasi dan lain sebagainya ya. Nah, menurut para ahli ini banyak sekali antara lain Sacipto Raharjo, asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Karena merupakan landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Jadi karena asas tadi artinya dasar, fondasi, hukum itu mesti ketika dibentuk, dibuat, itu mesti berdasarkan pada dasar-dasar tuh, asas-asas tuh. Nah, makanya benar apa yang dikatakan Sacipto ini bahwa asas hukum itu jantungnya peraturan hukum. Nah, jadi peraturan hukum itu mau dibentuk, jangan sampai tidak tahu tentang asas-asas hukum itu, prinsip-prinsip hukum itu. Nah, di dalam pandangan yang lain, Bellew-Freud, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif. Nah, seperti undang-undang dasar ya, hukum-hukum dasar gitu ya. Ini saya agak loncat karena ini ada banyak slide, tapi saya cari yang penting saja. Nah, asas hukum itu Bapak Ibu, kemudian nanti dibagi lagi, ada asas hukum umum, ada asas hukum khusus. Asas hukum umum itu artinya asas hukum yang berhubungan di seluruh bidang hukum. Nah, kan kita tahu bahwa hukum itu kan kalau masih ingat kalau pernah dapat di PIH itu ada namanya pohon ilmu hukum, ya. Nah, pohon ilmu hukum itu kan cabang-cabangnya banyak. Ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, ya, dan lain sebagainya. Pidana nanti ada lagi konvergensi namanya, ya. Di pohon ilmu hukum itu ada konvergensi. Konvergensi itu semacam perkawinan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Contoh yang paling sederhana, tindak pidana korupsi. Nah, itu konvergensi antara hukum perdata dan hukum pidana tuh. Nah, dua-duanya kawin. Jadilah hukum pidana korupsi itu. Dimensi perdatanya di mana? Kerugian negara. Ya. Nah, itu salah satu dimensi hukum perdata di dalam hukum tindak pidana korupsi. Nah, asas hukum khusus, kalau tadi asas hukum umum berlaku untuk semua lapangan hukum, sementara asas hukum khusus dia hanya berlaku untuk lapangan hukum tertentu saja. Ya. Nah, kita ambil contoh asas hukum yang bersifat umum, ya, equality before the law.
Semua orang sama derajatnya di hadapan hukum, ya. Lex specialis derogat legi generalis. Nah, itu salah satu contoh, beberapa contoh asas-asas hukum umum, ya. Nah, asas-asas hukum khusus, nah, contohnya Pacta sunt serpanda, ya. Nah, itu dikenal di perdata tuh. Nggak ada asas Pacta sunt serpanda di pidana kan. Pacta sunt serpanda itu apa? Perjanjian itu apa? Menjadi undang-undang bagi Menjadi pihak-pihak. undang-undang, ya. Perjanjian yang dibuat secara Pak Anton. Siapa tadi yang jawab tadi? Maaf, Pak Anton ya? Ya Pak. Oke, gini. Hukum itu tadi saya di awal ada saya katakan narasi kita harus pas. Kurang sedikit itu Pak ada implikasi hukumnya. Semua perjanjian yang dibuat secara sah. Pasal 1338 itu bunyinya begitu. Jadi artinya tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah saja yang berlaku sebagai undang-undang. Jadi kurang pas kalau semua perjanjian berlaku sebagai undang-undang. Oh, jangan dulu. Tidak semua perjanjian. Ada kriterianya, ada pembatasannya. Perjanjian yang dibuat secara sah. Nah, sebagai calon-calon advokat nanti harus membiasakan tuh menggunakan narasi atau mengucapkan narasi hukum yang lengkap dan tepat. Karena kalau kurang sedikit itu bisa punya implikasi hukum yang berbeda. Ya kan? Nah, itu contoh asas hukum khusus, ya, Pacta sunt serpanda. Asas legalitas, ya, biasanya dikenal di lapangan hukum pidana dan hukum tata usaha negara atau administrasi negara. Nah, ini sebetulnya materi ajar saya di STAN. Kebetulan saya juga ngajar PIH di STAN, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi pengertian asas hukum tadi itu kan bisa juga dikatakan sebagai norma dasar, hukum dasar. Asas hukum itu kata Sacipto Rahajro tadi, dia menjadi jantungnya dalam membentuk hukum. Dia menjadi payung. Jadi ketika orang membentuk suatu norma hukum, dia mesti harus memperhatikan jangan sampai norma hukum yang dibuat itu melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Ya, itu pengertiannya di situ. Nah, tapi ada fungsi asas hukum yang lain, ya, itu dia sebagai penyelesai konflik di antara norma-norma hukum. Dalam istilah lain, saya bisa katakan asas hukum itu dia berfungsi seperti wasit, seperti hakim, ya. Hakim terhadap siapa? Kalau ada sengketa, kalau ada konflik. Siapa yang berkonflik, yang bersengketa? Norma hukum. Nah, jadi saudara jangan dikira norma hukum itu berantem juga. Bukan manusia saja yang berkonflik. Ya, aturan-aturan hukum itu banyak juga berantem. Nah, makanya di Kementerian Hukum itu, dulu Hukum dan HAM, ya, sekarang udah dipisah, Kementerian Hukum, saya punya teman di sana. Ya, dia di bagian harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ya, nah, berarti kan ada yang tidak harmonis itu kan? Ya, memang fungsi kerjanya mereka mengharmonis, menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan, ya, untuk melihat mana yang saling bertolak belakang, mana yang saling berkonflik. Nah, itu kemudian nanti direncanakan untuk nanti diharmonisasi. Nah, dalam kaitan itu tadi saya katakan norma hukum tadi juga sering berkonflik. Maka diperlukan ada wasitnya. Nah, fungsi asas hukum itu di situ. Nah, contoh, ya. Contoh. Wah, ini kok slide-nya kurang ini ya. Saya kecilin dikit karena kalau saya gedein tidak agak pecah dia. Oke. Nah, contoh, ya. Jadi konflik norma hukum itu ada yang sifatnya vertikal. Artinya vertikal itu dari bawah ke atas. Ada juga konfliknya bersifat horizontal, sejajar, ya. Nah, contoh kita ambil norma hukum yang berkonflik secara vertikal, ya. Misalnya peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undang misalnya. Itu kan vertikal kan? Kan secara hierarki perundang-undangan, peraturan pemerintah itu kan dia di bawah undang-undang. Nah, jadi kalau norma peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undang, nah ini kan berarti ada dua norma nih. Di undang-undang dikatakan
misalnya pajak PPN 10%, di PP pajak 20%. Nah ini kan sama-sama ada normanya. Tapi dia bertentangan secara vertikal, yang di bawah bertentangan dengan yang di atas. Nah ini bagaimana nih? Nah panggil asas hukum. Asas hukum tuh yang nanti mendamaikan. Datanglah asas hukum apa tuh? Mas Teguh, asas hukum apa tuh? Kalau yang di bawah bertentangan di atas, dengan di atas. Lex superior. Lex superiori derogat legi inferiori. Hukum yang di atas, superior maksudnya. Atas itu senior, kira-kira begitu, yang paling atas ya. Dia apa? Dia mengesampingkan hukum yang di bawahnya. Atau undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Itu yang nanti kemudian kan diuji di MK. Itu contoh konflik norma hukum secara vertikal. Jadi yang di bawah bertentangan dengan yang di atas. Nah, secara horizontal ya, sama-sama undang-undang. Nah, jadi kalau berantang, undang-undang A bilang, saya juga undang-undang. Undang-undang yang B juga bilang, sama, kita sama-sama undang-undang. Emang kamu siapa? Kalau yang tadi superior dengan apa? Dengan yang itu juga mungkin yang superior bilang, ya tapi gue lebih tinggi, kamu kan adik saya. PP, kamu kan adik saya, jangan ngelawan saya. Nah, tapi kalau horizontal, satu bilang, saya juga undang-undang. Ya sama lah kita sama undang-undang. Maka datanglah asas. Ya, apa asasnya tuh? Kalau dia konflik secara horizontal, itu yang bisa mendamaikan asas apa tuh? Bisa macam-macam ya. Lex specialis derogat legi generali. Hukum yang khusus, dia mengesampingkan hukum yang umum. Sama-sama undang-undang, tapi ada undang-undang yang khusus. Nah, maka undang-undang yang khusus ini, dia diberlakukan tentu dalam perkara yang khusus ya. Nah, ada asas yang lain, lex posteriori derogat legi priori. Hukum yang datang kemudian, sama-sama undang-undang, tapi ada yang baru datang, ada yang sudah duluan datang. Nah, maka lex posteriori derogat legi priori itu artinya hukum yang baru itu mengesampingkan hukum yang lama. Oke, berikutnya kaidah norma hukum. Ini topiknya karena banyak ya, saya singkat saja. Nah, Bapak Ibu, kita tahu dalam literatur hukum, kita pelajari kaidah itu artinya norma, aturan. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum ya. Tentu dari sekian norma-norma tadi atau kaidah-kaidah tadi, aturan-aturan tadi, yang paling kuat itu adalah norma hukum ya, karena dia punya kekuatan memaksa ya. Nah, berbeda dengan norma agama misalnya ya. Nah, kalau Mas Yosua, saya jadi ingat ini Mas Yosua kemarin ke rumah ya. Mas Yosua tidak pergi gereja, itu kan melanggar norma apa tuh, agama kan. Nah, tapi kan tidak ada sanksi hukumnya, tidak ada anunya ya, tidak ada daya paksanya. Ya, nah, paling ya nanti takut aja nanti berurusan sama Tuhan di hari akhir kan. Nah, tapi kalau melanggar hukum negara, norma hukum, nah itu ada sanksi hukumnya, ada daya paksanya ya. Nah, jadi secara singkat dari sekian kaidah ini, kaidah yang paling kuat, nah itu adalah kaidah hukum karena dia punya perangkat, ada instrumen negara yang terlibat di situ. Orang mencuri ya itu kan melanggar norma hukum meskipun itu norma agama juga ya. Tapi pelanggaran norma hukum tadi itu nanti berhadapan dengan institusi negara ya. Kalau pidana ya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Nah, yang terakhir ini saya pangkas saja karena waktu. Berapa menit lagi nih ya? 5 menit malah ya. Yang terakhir topik tentang metode penemuan hukum ya. Nah, secara singkat penemuan hukum itu apa? Nah, kita ini kan nanti semua menjadi orang-orang yang bertugas untuk menemukan hukum ya. Jadi kalau bisa didefinisikan kata Sudikno, penemuan hukum itu adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang lain
Nah, jadi penemuan hukum itu Bapak Ibu bukan saja menjadi tugas daripada hakim, tapi menjadi tugas daripada yang lainnya juga di luar hakim, termasuk kita para advokat. Kalau nanti Bapak Ibu dalam praktek menangani suatu permasalahan hukum, ya kalau advokat kan pasti menangani masalah hukum kan, nggak mungkin masalah di luar hukum ya. Secara profesional kan tugas advokat itu kan menangani sengketa hukum ya, meskipun nanti bisa di luar pengadilan maupun di pengadilan. Maka tugas kita juga nanti dalam praktek kadangkala kita berurusan dengan masalah penemuan hukum ini. Nah, kerja di satu kantor perusahaan dihadapkan dengan ada masalah hukum yang dihadapi perusahaan. Nah, kita harus bisa mencari kira-kira aspek hukumnya seperti apa, ya? Apa jawaban hukumnya? Opininya gimana tuh? Nah, salah satu metode daripada penemuan hukum itu ada namanya penafsiran atau interpretasi, yang kemudian secara teori banyak jenisnya. Ada penafsiran gramatikal, autentik, historis, sistematis, teleologis, dan sebagainya ya. Nah, secara sekilas kalau gramatikal itu maksudnya penafsiran berdasarkan bunyinya, kata-katanya. Kita menafsirkan satu norma redaksi hukum berdasarkan bunyinya, redaksi daripada norma hukum itu. Sementara kalau penafsiran contoh yang lain historis misalnya, nah itu kita tafsirkan dari sejarah dibuatnya undang-undang itu. Nah, maka itu nanti harus dilihat di dalam risalah pembentukan undang-undang. Nah, biasanya undang-undang yang dibahas di DPR itu Bapak Ibu memang jarang dipublikasikan, itu ada risalahnya. Risalahnya itu berisi apa? Saya kebetulan ini ada saya punya di depan sana, ada risalah undang-undang apa itu ada 6 jilid tuh, tebal banget tuh. Undang-undangnya mungkin cuma 100 halaman, risalah itu bisa 1000 halaman tuh. Karena risalah undang-undang itu berisi tentang proses ketika undang-undang itu dibahas. Apa saja yang dibicarakan. Sampai palu ketok ketua DPR itu pun bunyi di situ tuh. Ya, semua yang terjadi selama persidangan itu dicatat dalam risalah itu. Nah, jadi kalau kita mau menafsirkan secara historis, nah itu kita harus membaca risalah ya, atau pandangan-pandangan para ahli hukum yang dikemukakan dalam kaitan dengan proses pembentukan suatu undang-undang itu. Saya kira itu ya, ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut jenis-jenisnya supaya nanti bisa ada diskusi. Silakan. Ini ada Mbak Ajeng juga ya, kan dulu pernah kuliah sama saya ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo silakan. Saya ini senangnya berdiskusi ya. Nah, tentu kita tukar pikiran. Sepanjang saya bisa jawab. Nah, zaman sekarang kan tidak susah ya. Bapak Ibu mau nanya aja apa aja ada tuh di Google tuh ya. Nah, cuma kan kadangkala, nah ini juga saya tambahin ya. Jangan ngarapin Google ya. Masa jadi advokat ngarapin Google? Harus punya modal. Saya selalu bilang ke mahasiswa itu, memang Anda sekarang ini canggih, apa-apa bisa tanya Mbak Google. Tapi masa nanti jadi advokat dikit-dikit tanya Google, nanti kalau ketemu klien nih, calon klien, Bu Ajeng ini saya ada perkara gini, gimana nih kira-kira hukumnya? Sebentar ya Bu, saya searching dulu di Google. Ya kalau itu dia juga bisa. Nah, setidaknya kita harus punya, kita tidak menafikan juga, memang kita tentu perlu ya, udah pasti tuh. Tapi kita harus ada punya modal dasar. Nah, kayak perusahaan itu loh, harus ada modal dasar di kepala kita ini, harus ada yang ditampung pengetahuan hukum kita. Nah, maka itu perlu banyak baca, banyak praktek ya. Nah, kalau mau pengalamannya banyak lebih cepat itu bukan lamanya menjadi advokat ya, tapi sering-sering menangani perkara. Silakan. Saya bertanya Pak. Ya silakan. Misalnya tadi kan Bapak sebutkan ada pengadilan khusus gitu ya. Iya. Tapi misalnya pengadilan khusus, tapi apakah dalam proses hukum yang berlaku secara itu tetap bisa kita pakai dalam cara pengadilan khusus yang misalnya lebih spesifik lah, tapi misalnya dan sebagainya, tapi tetap yang dalam ketentuan formilnya atau materi formilnya itu tidak akan membutuhkan asas itu,
Ya, ini suaranya agak agak kabur dikit, tapi saya bisa ambil poinnya. Prinsipnya asas hukum itu bisa dipakai di semua lapangan peradilan tadi ya, termasuk pengadilan. Tentu nanti tinggal dilihat kan, tadi saya ada sampaikan, asas hukum itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ya, memang belum saya lihat secara spesifik suatu buku yang menguraikan kira-kira asas hukum khusus itu apa aja, nggak terlalu spesifik itu. Tapi yang paling bisa kita tahu dengan gampang itu contohnya tadi asas hukum pacta sunt serpanda. Itu kan nggak mungkin ada di pidana kan, udah pasti kan. Pidana itu kan nggak ada bicara soal perjanjian ya, kesepakatan kan nggak ada. Nah, jadi jawaban tegas saya, asas-asas hukum itu bisa berlaku di semua lapangan hukum, dan itu nanti tinggal dilihat disesuaikan dengan lapangan. Kalau dalam konteks badan peradilan tadi ya tinggal disesuaikan kan dengan lingkup peradilannya, kira-kira dia bisa ketemu nggak kan gitu, supaya nanti bernarasi. Tadi pertanyaannya bagus juga tuh. Nah, tentu nanti harus disesuaikan ya, jangan sampai cara salah menggunakan asas hukum tadi. Nah, misalnya contoh ini contoh apa agak lucu aja saya buat. Di dalam kasus pidana misalnya, tahu-tahu ada dua orang bikin perjanjian jual beli narkoba misalnya. Kan kita tahu hukum perdata tuh syarat-syaratnya jual beli itu apa? Suatu kausa yang halal. Jadi kalau meskipun buat nih ada perjanjiannya nih, ya ada perjanjian tertulisnya antara penjual dan pembeli. Nah tapi kan terus dipakai itu asasnya pacta sunt serpanda. Kan nggak bisa tuh. Itu kan kalau di perjanjian yang dibuat secara sah, makanya tadi ya pacta sunt serpanda itu semua perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang. Nah pertanyaannya, perjanjian jual beli narkoba sah nggak itu? Kan tidak sah kan perjanjian terlarang ya, suatu kausa yang tidak halal ya. Nah maka tidak relevan dan tidak pas kalau kemudian asas itu dipakai. Kira-kira begitu ya. Oke, yang lain silakan. Ada yang lain? Monggo. Izin Pak Idris. Ya. Ya. Izin bertanya yang mungkin agak sedikit melenceng mungkin Pak. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya masih di lingkup lembaga peradilan. Ya. Kalau di Mahkamah Konstitusi, di acara Mahkamah Konstitusi itu kan ada yang namanya asas nemo iudex in causa sua ya Pak. Nah ketika dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi dan hakim terbukti diperkuat dengan berbagai pendapat dari para ahli bahwa asas tersebut tidak diterapkan, dan kalau dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu seharusnya keputusan dari Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah, seperti itu Pak. Nah tapi bagaimana dengan dasinnya yang ada bahwa keputusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut tetap dijalankan? Nah, itu seperti apa ya seharusnya Pak? Ya memang begini, memang agak ruwet dikit ya terkait dengan MK ini, karena kan dia putusannya kan bersifat apa tadi, final and binding ya, final and binding. Nah karena dia bersifat final and binding tadi kan tidak ada upaya hukum ya, jadi meskipun putusan itu nanti dianggap itu bertentangan dengan hukum termasuk asas-asas hukum, nah tapi karena dia kewenangannya tadi bersifat final and binding tadi ya nggak ada upaya lain lagi ya. Nah paling itu nanti menjadi kritik akademisi paling ya, dan menjadi kritik publik. Ambil contoh misalnya yang belum terlalu lama dalam memori kita, kasus terlepas dari kontroversinya ya, kita nggak bicara politik ya, kita bicara dari perspektif hukum, masalah
pengujian undang-undang tentang syarat menjadi presiden dan wakil presiden kemarin itu kan. Nah, misalnya kan itu dianggap kan ada problematika hukumnya. Tapi ketika putusan itu sudah diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi, ya, maka putusan itu dianggap final dan mengikat. Nah, dalam perspektif yang lain ada asas hukum juga. Res judicata pro paritate habetur. Putusan pengadilan itu mau isinya ngawur, setuju tidak setuju, ya, itu prinsipnya asas hukum tuh. Sepanjang sudah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya, itu harus dianggap sebagai suatu putusan yang punya apa ya? Ya, punya kekuatan. Meskipun mungkin dikaji oleh mahasiswa hukum, wah ini ngawur ini putusan ini. Ah, tapi dia punya kekuatan hukum mengikat. Nah, paling nanti menjadi bahan apa ya? Ya, bahan olok-olokan dari sisi akademisi aja. Nah, dikajilah secara hukum, bikin narasi, opini dan lain sebagainya. Tapi sebagai suatu putusan, dia punya kekuatan mengikat, ya. Nah, itu prinsipnya begitu. Nah, mungkin kalau di peradilan di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, badan-badan peradilan di Mahkamah Agung mungkin masih agak enak tuh. Jadi kalau ada putusan PN-nya ngawur, misalnya dalam lingkup peradilan umum, putusan PN-nya ngawur, nah kita masih bisa banding kan, masih enaknya kan di situ kan, kita masih bisa banding. Kalau ngawur lagi kita masih bisa kasasi, ngawur lagi kita masih PK. Nah sulitnya kalau di MK, nggak bisa ada upaya lain itu. Nah sehingga putusan itu tetap berlaku secara hukum, ya paling itu menjadi kritik para ilmuwan hukum dan kritik masyarakat tentunya. Karena itu memang menjadi hakim itu jangan main-main. Ya, hakim itu kan katanya wakil Tuhan ya. Nah, nggak tahu dia dapat surat kuasa nggak dari Tuhan itu. Jadi makanya jadi hakim itu jangan sembarangan, apalagi hakim konstitusi. Hakim konstitusi itu kan negarawan kan disebutkan. Nah, sehingga dia dalam memutus perkara itu betul-betul objektif berdasarkan ilmu hukum yang benar, ya, hati nuraninya jangan sembarangan. Nah, karena dampaknya tadi saya kadang-kala begini bahasa saya itu. Putusan-putusan pengadilan ini kan harus dibuat benar, karena nanti kalau tidak benar itu bikin kita orang yang lagi belajar hukum ini pusing, bingung. Yang benar yang mana sih? Karena itu kan akan menjadi apa ya? Putusan pengadilan itu kan salah satu produk hukum juga tuh kan. Kalau belajar pengantar ilmu hukum, sumber hukum itu kan termasuk putusan pengadilan kan. Nah, makanya hakim itu dalam membuat putusan itu ya betul-betul dimaksimalkan supaya benar. Jangan ngawur. Nah, karena kalau ngawur nanti mengacaukan ilmu hukum juga. Ya, ilmu hukum jadi kacau, ini kok jadi kayak begini kan. Nah, jadi tegasnya saya jawab dengan konkret, pun itu melanggar asas-asas tadi kan tidak ada upaya hukum terhadap putusan itu. Ya, jadi itu paling menjadi apa ya, catatan kritik dari publik, jadi para ahli hukum, jadi perbincangan aja. Jadi sanksinya sanksi sosial saja sudah, nggak ada upaya hukum lain lagi. Ya contoh putusan itulah ya, yang kasus Gibran itu kan mendapat kontroversi yang luas kan. Ya itu jadi perdebatan hukum saja kan. Tapi kan tidak bisa mengubah putusan MK itu, karena dia bersifat final dan mengikat tadi. Ya, nah, kecuali Anda nanti kalau mau doktoral kuliah bisa usulkan tuh. Dalam situasi tertentu putusan MK kalau dianggap menyimpang dari prinsip hukum bisa diuji lagi misalnya. Nah, tapi masalahnya hukum acaranya kan seperti itu, ya. Saya kira itu jawaban saya ya. Kalau perannya MK di situ gimana itu, Pak? Gimana? dalam menanggapi ya alur yang ada, kalau misalkan nanti mengacunya yang tadi ke kasus yang ini ya, ke apa, putusan MK yang soal batas usia itu ya Pak. Nah, ada kan peran MK di situ, peran MK dibutuhkannya ketika apa Pak? Iya kan, peran MK itu kan kemarin kan MK itu kan majelis apa, mengadili tentang kode etik kan, tapi kan dia tidak mengubah putusan hakim itu. Perilaku etiknya yang diadili, ya, tapi putusannya kan tidak diadili kan. Nah, putusan hakim itu kan menjadi otoritas hakim yang mengadili perkara itu. Nah, maka itu dia tadi wakil Tuhan tadi ya, jangan sembarangan. Nah, jadi MK kemarin kan ketuanya kan Pak Jimli, dia mengadili dan itu kan ada kesalahan kan, kesalahan secara etik.
Nah, tapi dia tidak berimplikasi pada putusannya. Ada sanksinya memang, kan kita tahu Anwar Usman kan jadi dicopot kan dari jabatan ketua MK-nya kan. Nah, itu sanksinya itu. Tapi tidak mengubah putusannya. Ya, jadi nggak mengubah putusannya. Meskipun terbukti ada dugaan pelanggaran etik dalam proses pengambilan keputusan itu. Ini mungkin menjadi catatan kritik ke depan. Ini kan ruang-ruang hukum yang mungkin kita anggap kosong, yang mungkin tidak fair. Nah, itu bisa jadi bahan diskusi akademik ke depan, nanti bisa diusulkan untuk dibuat satu aturan supaya kalau seperti itu putusannya misalnya kayak kasus kemarin, putusannya juga dibatalin misalnya. Itu bisa saja kan, bisa jadi masukan-masukan untuk pembentukan hukum ke depan kan. Tapi sesuai existing norma hukum yang ada sekarang, kewenangan MK itu hanya sebatas memberikan sanksi etik saja atas pelanggaran etikanya. Tapi terhadap putusan yang sudah dijatuhkan, nah itu tetap berlaku. Nah, memang ini kelihatan kan kayak kurang enak kan. Satu sisi dia terbukti melanggar kode etik, tapi kok putusannya tetap dipakai. Nah, itu kelihatan kontradiksinya di situ tuh. Nah, tapi masalahnya kita kan sebagai orang hukum juga harus paham bahwa memang hukumnya begitu. Ya kan, memang hukumnya begitu, final and binding itu. Nah, kecuali kita mau bikin hukum yang ke depannya, ius constituendumnya, ya. Gitu ya. Siap, terima kasih. Makanya asas tadi saya bilang dalam konteks putusan hakim itu asas tadi res judicata pro paritate habetur. Nah, saya ada klien baru-baru ini lagi jalan nih urusan perdata. Dia bilang, Pak Idris ini putusannya sampai PK ngawur ini. Saya baca, saya bilang juga memang ngawur ini. Terus gimana? Saya bilang, nah itu asas tadi Bu. Res judicata pro paritate habetur. Putusan hakim itu meskipun ngawur, ya, diuji secara ilmu hukum ini ngawur nih, kelihatan banget nih. Tapi kalau dia sudah jadi putusan hakim yang baru kekuatan hukum tetap, itulah putusan yang benar katanya, harus dianggap benar. Jadi arti res judicata pro paritate habetur itu putusan hakim itu setuju dan tidak setuju, kamu anggap ngawur atau tidak, dia harus dianggap benar. Dianggap benar, belum tentu kan benar kan. Nah, karena dianggap benar, dia punya kekuatan mengikat, kekuatan eksekutorial. Oke, ada lagi? Kang Yosua, ini sudah praktek ini Mas Yosua ini ya. Aman Pak. Ya. Aman, makasih. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Nah, saya sebetulnya pengen sharing, Bapak Ibu pengen sharing sebetulnya ya sebagai calon-calon advokat ini kan. Nah, kalau saya memang sekarang lebih banyak konsen ke akademis ya. Nah, meskipun tetap ada praktek juga tetap jalan. Habis ini masih ada materi? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Oke, mungkin sebagai penutup karena itu sudah selesai, saya tadi pancing-pancing juga. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu sudah sangat paham terhadap materi yang disampaikan. Tapi namanya belajar itu tidak pernah berhenti ya. Nah, tidak pernah kita itu ilmu itu kan nggak mungkin tuntas ya, pasti selalu berkurang. Nah, saya hanya pesan saja sebagai ya kalau secara usia mungkin ada yang lebih senior dari saya, tapi kalau secara profesi saya bisa pastikan saya lebih senior lah ya. Karena saya lulus advokat kan tahun 2002, itu tidak melalui proses PKPA, belum ada itu organisasi advokat itu. Bahkan saya dulu terlibat ketika awal dibentuk Peradi itu ikut membuat draft kode etiknya tuh ya di paman saya dulu. Nah, pesan saya sebagai calon-calon profesional advokat, Bapak Ibu sekalian, advokat itu kan katanya dibilang profesi terhormat, officium nobile. Nah, advokat dalam istilah lain bahasa Inggris lawyer. Nah, itu beda-beda tipis, bisa layer tuh. Ya, lawyer dengan layer itu tipis sekali tuh kan. Tinggal diganti huruf W
jadi huruf A tuh kan. Nah makanya kalau pakai toga, ini kata pesan ada saya punya teman Hakim Agung ya. Dia bilang, Pak Idris, coba perhatikan toga. Ya, terutama pengacara ya. Hakim juga sama kan, cuma warnanya kan beda. Kalau kita advokat kan hitam. Putihnya cuma sedikit itu. Ya. Toga itu kan warna putihnya kan cuma dasi doang. Ya. Selebihnya pakaiannya itu kan hitam tuh. Nah, waktu itu dia ngomong ke saya begini, ya ini kritik saja. Artinya profesi advokat itu potensial untuk ke jalan yang hitam itu potensial sekali. Yang putihnya itu sedikit. Ya. Nah, maka itu Bapak Ibu, saya nggak tahu motivasi Bapak Ibu mau jadi advokat ini apa. Kalau saya dulu, ini masih tersimpan rapi di buku di rak saya ini, ada saya punya diare. Dulu justru saya ini waktu tes advokat di Bandung, saya tidak mau tes advokat itu. Jadi gundah gulana batin saya itu, ya. Karena ini profesi yang paling saya benci, ceritanya begitu. Rupanya ini ada salah persepsi, ini kan image yang keliru sebetulnya. Jadi dulu waktu saya kuliah S1, dosen hukum acara peradilan agama saya ingat tuh. Masih saya ingat namanya sampai sekarang. Dia menceritakan ada satu potret kasus di mana dia bilang advokat ini di pengadilan kan mereka kelihatan berantem aja. Tapi pas udah di luar di warung kopi mereka bersahabat. Jadi waktu itu saya image-nya itu jelek terhadap advokat itu. Sehingga tertanam di dalam pikiran saya itu, ini advokat ini profesi nggak benar ini kan. Nah, waktu tahun 2002 di Bandung, ya, itu ada 1.000 lebih peserta yang tes advokat, pengacara ya, bahasanya pengacara. Hanya 500. Salah satunya saya, padahal saya ini nggak serius-serius amat tes advokat itu. Ya, dan itu saya waktu mau tes itu, saya tulis dalam diare saya tuh. Istilahnya itu saya kayak apa ya? Kayak tanda tanya apakah benar saya mau jadi advokat. Profesi yang saya anti gitu ya. Tapi jujur setelah saya praktek, kebetulan waktu itu saya aktif di LBH Bandung, Paguyuban, ketemu orang-orang baik. Nah, disitulah image tentang profesi advokat saya itu berubah. Jadi kesimpulan saya, profesi mana saja, baik buruknya tergantung kita. Jangankan advokat. Ada yang jaga masjid, ya, pengurus masjid pun bisa gelapin uang masjid. Nah, padahal itu masjid, ya, bisa dibilang tempat ibadah, tempat mulia. Tapi ada penjahat di situ tuh. Nah, jadi kembali lagi, kalau dijalani dengan baik ini profesi, memang mulia memang. Saya beberapa kali nangani perkara, klien saya itu, jangankan dia ongkosin saya yang ongkosin dia. Sampai dia meninggal klien saya itu. Saya tetap bela dia, karena hak-haknya itu dizalimi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu ini harus dulu luruskan dia dulu. Ya, mau jadi advokat ini, apakah mau jadi miliarder, mau cari duit, nah itu yang paling mendasar tuh. Kalau Bapak Ibu mau jadi advokat pingin kaya, nah khawatir saya sudah, ya kita memang tidak munafik, kita semua perlu duit ya, siapa yang nggak perlu duit. Tapi kalau cita-cita jadi pengacara biar jadi orang kaya, takut saya nanti ngurus perkara, bukan lihat aspek materi dan aspek moralnya, etiknya, tapi lihat uangnya, itu kan yang bahaya jadi. Akhirnya nanti muncul istilah seperti orang sering bilang, maju tak gentar membela yang bayar. Nah, jadi itu ya, jadi ini profesi mulia, betul ini profesi mulia, office mobile. Nah, tinggal cara kita menjalani tadi, ya. Kalau untuk potensi dapat duit banyak, besar memang advokat itu, ya. Besar juga kalau ngurus perkara-perkara besar, ya. Nah, saya kira itu saya pikir ini anggap aja sebagai wejangan dari saya sebagai advokat yang sudah duluan praktek. Karena saya juga lebih banyak tahu kan tentang dunia persilatan advokat ini kan. Saya kira kan saya pasti yang lebih ngerti toh dunia persilatan ini ya, di pengadilan seperti apa. Tapi alhamdulillah dunia peradilan kita sekarang kalau saya bandingkan dengan awal-awal saya praktek, ya lumayan bagus lah ya. Sekarang ini udah agak bagus, dan karena udah agak bagus Bapak Ibu akan terseleksi dengan
secara alami. Sekarang pengacara kan banyak itu kan. Advokat tiap tahun kan lulus ribuan. Ya. Jadi sekarang lihat advokat itu udah kayak kacang goreng tuh. Tapi akan terseleksi secara alami. Ya. Terseleksi secara alami itu kan ini profesi kan. Kita kan nggak bisa ngarang-ngarang. Ya. Punya klien ngarang-ngarang, mungkin awal-awal ngarang-ngarang. Berikutnya udah ketahuan pasti kita ngarang-ngarangnya. Karena itu kita harus profesional. Salah satu profesionalitas itu dengan pengetahuan yang mumpuni, banyak baca, banyak gaul ya. Nah, supaya kita dalam mengurus perkara itu betul-betul dilakukan secara profesional, punya integritas, jujur, disiplin dan lain sebagainya. Pintar, tapi janji sama klien suka telat melulu. Ya, Pak Anton punya klien setiap janji molor melulu, janji jam 2 datang jam 5. Lama-lama klien cabut kuasa pasti itu. Nah, itu aspek-aspek lain lagi ya. Jadi pengacara ini memang profesi yang tidak cukup dengan pintar ilmu hukum saja. Harus ada pintar manajerial, manajemen waktu ya. Nah, karena kemampuan advokat itu memang ada kemampuan komplementer tambahan yang tidak dimiliki oleh profesi dosen misalnya. Kalau dosen yang penting pintar ngajar, tapi kalau advokat nggak cukup, bisa negosiasi bagus ya, bisa meyakinkan klien kan, itu kemampuan tambahan yang mesti dimiliki oleh para advokat. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selama presentasi saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan saya berdoa semoga Bapak Ibu semua sukses ya menjadi advokat yang officium nobile. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Idris. Sama-sama. Ya, kita sudah selesaikan sesi yang kedua hari ketiga ya. Masih ada lagi di minggu depan ya. Farida dapat disampaikan? Bu Farida. Kalau tidak ada, ya Bu Farida lagi nyiapin takjil Pak. Sudah baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hmm? Sudah.